Kabupaten Tegal dengan 1,59 juta jiwa penduduknya didominasi oleh mereka yang berusia produktif hingga mencapai 69,7%-nya. Hal ini tentu menjadi potensi tersendiri dari sisi ketersediaan sumber daya manusia tenaga kerja, termasuk upah minimum kabupatennya yang sebesar 2,1 juta rupiah di tahun 2023 dengan rata-rata kenaikannya 5,47% per tahun. Selama 5 tahun terakhir ini menjadikan elemen ketenagakerjaan di Kabupaten Tegal semakin kompetitif. Dari 643.000 jiwa penduduknya yang bekerja, 50,62% berada di sektor perdagangan dan jasa. Disusul manufaktur 30,8% dan pertanian 19,3%. Kabupaten Tegal setidaknya memiliki 3 kawasan peruntukan industri yang telah berkembang dan menjadi pilihan investor membangun aneka usahanya, seperti kawasan peruntukan industri Suradadi di wilayah Pantura dengan basis Minapolitanya dan juga kawasan peruntukan industri Keramat di Pantura yang mencangkup lingkungan industri kecil Takaru untuk mewadahi aktivitas industri berbahan baku logam, serta di wilayah selatan yang diperuntukkan kegiatan usaha peternakan, pertanian, dan industri manufaktur non-polutan. Di kawasan peruntukan industri Margasari telah berdiri sejumlah perusahaan padat karya seperti PT Winners International yang bergerak di bidang industri garment. Banyak terima kasih untuk Ibu Bupati Tegal dan seluruh instansi terkait yang telah membantu PT Winners dari awal berinvestasi di Kabupaten Tegal. Mudah-mudahan kemudahan investasi di Kabupaten Tegal ini menjadi hal yang baik bagi pembangunan. Selain itu, juga ada PT Shanghunta yang baru membuka usaha industri pembuatan sepatunya tahun 2021 lalu. Lalu, ada pula PT Kenly Indonesia, sebuah perusahaan padat karya lainnya yang bergerak di bidang industri pakaian jadi, khususnya gaun pengantin. Selain ketiga perusahaan PMA berorientasi ekspor yang mempekerjakan ribuan buruh dan karyawan tersebut, terdapat pula sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang peternakan, khususnya pembibitan ayam dan produksi telur. Di antaranya adalah PT New Hope Farm Indonesia yang fokuskan usahanya pada breeding ayam broiler dengan mempekerjakan 84 orang karyawan. Keunggulan usaha di Kabupaten Tegal itu masalah distribusi yang utama. Karena wilayah Tegal di sini dekat dengan Pantura, jadi jalur distribusi baik itu ke arah barat maupun ke arah timur itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan yang mungkin Jawa bagian selatan. Dan untuk mendapatkan bahan baku pun kita lebih mudah. Jadi bahan baku yang kita butuhkan untuk industri ini jauh lebih mudah didapat dan murah. Terima kasih untuk Pemkab Tegal yang selama ini telah mendukung PT New Hope Farm Indonesia, terkhusus di Farm Tegal ini sudah banyak sekali membantu dan memberikan kemudahan kepada kami untuk melancarkan bisnis kami di sini. Kemudian PT Super Unggas Jaya yang fokus usahanya di bidang penetasan ayam broiler dengan memperkerjakan 40 orang karyawan. Proses produksi kita itu fluktuatif tergantung umur indukan, tetapi secara rata kisarannya sekitar 700-an box per hari. Keunggulan kita akses ke jalan utama dekat ya. Kemudian dari dinas juga support sekali, beberapa kali kita misalkan kita urus SKKH juga diberi kemudahan. Untuk pemerintah Kabupaten Tegal, kami ucapkan banyak terima kasih atas support. Sampai saat ini kita bisa bertahan ada di Hatchery Tegal. Dan yang terakhir adalah PT Sharon Pokpanjaya Farm yang bergerak di bidang produksi telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah melihat tayangan profil potensi usaha di kawasan peruntukan industri Margasari ini, kiranya Bapak Ibu sudah ada gambaran tentang rencana investasi apa yang tepat dan menguntungkan di sini, terutama bagi investor yang bergerak di sektor peternakan, pertanian, ataupun industri manufaktur non-polutan. Saya Bupati Tegal membuka seluas-luasnya kesempatan berinvestasi di sini. Siap melayani, siap mengawal perizinan dan kemudahan berusaha lainnya yang diperlukan. Jadi, jangan ragu dan jangan tunggu lama lagi. Ayo, segera realisasikan rencana bisnis Anda. Berinvestasi di Kabupaten Tegal adalah pilihan yang tepat. Karena selain mudah dan aman, pastinya juga menguntungkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.